Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Ya adik-adik, nah sebelum kita memulai kebaktian anak virtual pada hari ini, Ibu Erna ingin ingatkan dulu ya, untuk adik-adik selalu menjaga kesehatannya ya. Antara lain adik-adik harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa memakai masker ya. Dan hindarilah kerumunan orang banyak ya. Kalau adik-adik sehabis bepergian ya, habis bermain, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun ya. Nah, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Jangan lupa adik-adik ya, Alkitab dan persembahannya dipersiapkan di samping adik-adik ya. Nah, untuk itu Ibu Erna undang adik-adik untuk berdiri yuk. Sebelum adik-adik memuji ya, Ibu Erna mau mengajak adik-adik untuk bergerak nanti dalam lagunya ya. Nah, kalau nanti ada kata bersorak atau soraklah, adik-adik bergerak seperti ini. Soraklah ya, atau bersorak gitu ya. Nah, ketika ada kata haleluya, tangan adik-adik ke atas begitu ya. Oke, siap adik-adik? Yuk kita mulai dengan pujian segala puji syukur. Adik-adik, kita juga akan mengungkapkan syukur melalui doa ya adik-adik ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan doa di mana kita akan menerima firman Tuhan. Nah, untuk itu yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami sungguh bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, memelihara kami dan melindungi kami. Hingga pada saat ini kami dapat mengikuti kebaktian anak virtual di rumah kami masing-masing. Jikalau sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri adik-adik dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, agar kami semua Tuhan dapat mengerti setiap apa yang akan nanti disampaikan. Dan juga melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan pada kebaktian hari ini, yaitu dari
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya terlebih dahulu nih sama adik-adik ya. Nah, adik-adik, apakah kalian mempunyai sahabat? Oh ya, semua pasti mempunyai sahabat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sahabat ya, kita mengharapkan bahwa kita mempunyai sahabat yang Tuhan anugerahkan buat kita itu adalah sahabat yang menyenangkan ya adik-adik ya. Namun kenyataannya kadang-kadang kita juga diperhadapkan mempunyai sahabat yang tidak menyenangkan ya adik-adik ya. Kadang-kadang tiba-tiba mereka langsung memukul kita. Nah, adik-adik, harapan kita memang kita memiliki sahabat yang menyenangkan. Karena ketika kita memiliki sahabat yang menyenangkan, kita bisa bermain bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, betapa bahagianya kita kalau kita bisa bermain bersama teman ya, daripada kita bermain sendiri. Nah, coba lihat ketika kita memiliki mainan yang banyak ya adik-adik ya. Nah, kita bisa bermain mobil-mobilan bersama teman-teman ya. Betapa menyenangkan ya adik-adik ya. Lalu itu untuk yang anak laki-laki ya, kita mempunyai sahabat juga. Betapa senangnya kita bisa bermain bersama mobil-mobilan dengan teman kita. Bagi anak yang perempuan adik-adik, aduh betapa senangnya ketika kita bisa main masak-masakan. Nah, karena anak perempuan kayaknya senang ya masak-masak. Nah, adik-adik betapa senangnya ya ketika kita bisa bermain bersama teman-teman. Nah, adik-adik juga ketika kita bisa bermain bersama, bisa tertawa bersama, berlari-lari bersama ya, bergandengan tangan bersama teman-teman, itu membuat kita merasa senang ya adik-adik. Nah, tapi kita juga bisa dihadapkan ada teman-teman yang tidak menyenangkan ya. Ketika kita ingin sama-sama bermain, meminjam mainannya, kita tidak diberi pinjam ya adik-adik ya. Teman itu hanya inginnya minjam punya kita saja, tapi dia tidak mau berbagi mainannya untuk meminjamkan kepada kita. Kadang-kadang akhirnya kita bisa mengekspresikannya dengan menangis ya karena kecewa. Karena teman kita tidak mau berbagi mainan, tidak mau meminjamkan mainannya. Dia hanya ingin meminjam mainan kita saja.
Lalu kadang-kadang ada juga ya teman kita tahu-tahu mukul kepada kita ya. Akhirnya kita bisa bertengkar ya sama teman kita karena kita merasa kecewa, kesal. Akhirnya amarah kita keluar sehingga kita jengkel ya, bisa marah kepada teman kita. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi teman yang tidak menyenangkan, kita harus berbuat seperti apa ya? Nah, adik-adik, kita tetap harus mau bersahabat juga dengan teman kita itu ya adik-adik ya. Kita harus juga mengasihi teman kita itu. Kita juga harus mau merangkul. Dan kita jangan ditinggalkan teman kita ya. Karena teman kita itu kita bilang, udah tidak mau berteman lagi dengan teman yang tidak menyenangkan. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kalian harus merangkul, harus mau bersahabat kembali ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita berbuat buruk ya adik-adik. Sama seperti juga pada teman-teman yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu. Karenanya kalian harus tetap merangkul, mau bersahabat dengan teman-teman itu ya adik-adik ya. Nah, karena kita yakin bahwa nanti Tuhan yang akan mengubahkan hati sahabat kita supaya dia bisa berubah kembali menjadi baik ya adik-adik ya. Sehingga kita bisa kembali bermain bersama teman-teman yang tidak menyenangkan. Karena dalam kehidupan ini kita pasti bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan ataupun orang-orang yang tidak menyenangkan. Kiranya kita juga bisa selalu bersahabat dengan siapapun karena kita yakin Tuhan Yesus akan mengubah hati anak-anak yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, yang buruk akan diubahkan menjadi baik sehingga kita bisa bersahabat kembali, bisa bermain lagi sehingga pertemanan kita selalu ada dalam keadaan yang baik. Kiranya adik-adik juga mampu menjadi teman-teman yang menyenangkan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah ya mendengar pengajaran firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Masih ingat tidak? Hah? Yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya adik-adik ya. Nah, untuk itu pada saat ini adik-adik kita juga akan diberi kesempatan ungkapan syukur kita melalui persembahan, yaitu berupa uang ya adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah mendapatkan celengan ya, adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam celengan ya. Nah, bagi adik-adik yang belum, adik-adik bisa memasukkannya ke amplop ya, nanti akan dititipkan pada orang tua dan diberikan ke gereja ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, ada firman Tuhan yang akan memahami adik-adik dalam memberi persembahan. Firman Tuhan yang akan melandasi kita membawa persembahan adalah 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan melalui pujian adik-adik ya, yaitu di dalam KJ 433 lagu yang pertama dan lagu yang kedua.
Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalagi yang kanan. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan nanti juga dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa menutup pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Pada saat ini kami memberikan sebagian apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati para Bapak Ibu Penatua di dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat terpakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan dalam hati kami. Kiranya firman itu tumbuh di hati kami yang subur, sehingga kami dapat berbuah menghasilkan sikap-sikap yang baik dalam hidup kami. Kami pada saat ini juga berdoa Tuhan untuk orang tua adik-adik kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan kesabaran di dalam mengasuh, mendidik adik-adik kami. Demikian juga untuk adik-adik kami di dalam masa tumbuh kembangnya, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga adik-adik dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan juga menghormati kedua orang tuanya. Kami juga tak lupa berdoa buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Haryanto Pakpahan, di dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam keluarga maupun pelayanannya di gereja kami. Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberikan hikmat, sehingga Bapak Pendeta dapat melayani dengan penuh kasih. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk para guru sekolah minggu. Di dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga kakak-kakak guru sekolah minggu dapat selalu berkomitmen dan selalu dapat penuh semangat melayani Engkau. Doa ini Tuhan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu tematik kita, yaitu Sebab Dia Hidup. Yesus
adik-adik ya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian anak virtual. Nah, Ibu Erna undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu berkat, yaitu di dalam KJ 346. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, ada sedikit pengumuman adik-adik ya. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan celengan, nah orang tua adik-adik bisa mengambilnya di gereja ya, setelah kebaktian subuh atau di kebaktian umum yang jam 9 ya. Nanti ada kakak guru sekolah minggu yang menunggu ya. Nah, untuk itu adik-adik, sekarang kita akan berpisah. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.